Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Ada Matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem bilangan real, yang dimana ini merupakan materi pertama dari kalkulus. Nah, jadi untuk bilangan real sendiri, himpunannya dinotasikan sebagai R. R-nya yang di layar di depan ya, gitu. Nah, dari himpunan bilangan real ini dibangun oleh 4 buah himpunan bilangannya, yaitu yang pertama ada himpunan bilangan asli atau dinotasikan sebagai N atau natural ya gitu. Yang kedua ada himpunan bilangan bulat atau yang dinotasikan sebagai Z. Z itu adalah Zahlen dibacanya ya gitu. Kemudian ada himpunan bilangan rasional atau dinotasikan sebagai Q. Dengan Q itu adalah quotient. Dan yang keempat adalah himpunan bilangan irasional. Nah, himpunan bilangan irasional itu adalah himpunan bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional ya. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa bilangan real ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional dengan perluasannya adalah dari himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan irasional. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan, sebenarnya himpunan bilangan asli itu semuanya juga termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Kemudian semua himpunan bilangan bulat juga merupakan anggota dari bilangan rasional. Nah, sisanya yang nggak rasional disebut irasional. Itu ditaruh di kotak yang paling besar. Seperti itu. Nah, himpunan bilangan asli itu apa sih anggota-anggotanya? Nah, kalian kan dulu waktu SD kan udah pernah belajar ya tentang konsep bilangan asli, bilangan caca, dan sebagainya. Nah, dimana kalau bilangan asli itu dia dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, tentunya bilangan itu kan nggak hanya 1, 2, 3, dan seterusnya kan ya. Ada juga bilangan yang nilainya kurang dari 1, yaitu 0, terus habis itu ada lagi angka yang kurang dari 0, yaitu min 1, min 2, dan sebagainya. Nah, inilah disebut sebagai namanya himpunan bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada bagian negatifnya yaitu min 2, min 1, kemudian min 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 itu sendiri dan yang ketiga adalah bilangan positif yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan dari sini juga kita bisa nyimpulin satu hal nih. Sebenarnya semua anggota yang ada di dalam himpunan bilangan asli itu juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Dan lebih tepatnya lagi, himpunan bilangan asli juga dapat disebut sebagai himpunan bilangan bulat positif ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil anggotanya itu dari bilangan bulat positif sama bilangan 0. Nah, nanti itu disebut sebagai namanya himpunan bilangan cacah ya. Kayak gitu ya. Nah, tentunya dari himpunan bilangan bulat ini ada perluasan lagi tadi kan ya ke bilangan rasional. Kenapa? Karena dari angka 1 ke 2, di antara dua bilangan itu kan pasti ada angka lagi nih. Nah, angka itulah yang disebut sebagai namanya bilangan rasional. Nah, jadi bilangan rasional itu apa sih maksudnya? Bilangan rasional itu adalah hasil bagi dari dua buah bilangan bulat ya, gitu. Dengan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 dan FPB dari P, Q-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, maksudnya FPB P dan Q sama dengan 1 itu apa sih? Maksudnya adalah P per Q ini adalah bentuk paling sederhana gitu. Semisal 1 per 2. 1 per 2 itu kan bentuk paling sederhana kan ya. Kenapa? Karena FPB-nya juga 1 gitu. Yang pertama. Yang kedua, 3 per 6. Apakah 3 per 6 FPB-nya adalah 1? Tentunya bukan. Kenapa? Karena 6 juga habis dibagi 3 kan ya. 3 juga habis dibagi 3 gitu. Nah, itulah namanya bilangan rasional. Jadi P per Q-nya harus dinyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, selain itu juga bilangan rasional dapat dinyatakan ke dalam bentuk desimal yang berulang. Contohnya 1,333 dan seterusnya. Dari sini terlihat banget nih dia 3,333. Jadi 3 terus nih sampai kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Atau bisa dibilang sehingga lah gitu. Kemudian ada 2,313131 dan seterusnya. Jadi yang kelihatan banget ya di angka belakang koma itu dia setiap
dua angka tuh ulang lagi. Jadi kayak 31, habis itu 31 lagi, habis itu 31 lagi, dan seterusnya gitu. Atau mungkin juga nih kayak dia berulangnya setiap 3 angka. Contohnya 3,123, 123, 123, dan seterusnya. Jadi setiap habis 123, ulang lagi. 123, ulang lagi. 123, dan seterusnya. Mau berulang 4, tiap 4 angka atau tiap 5 angka atau bahkan tiap 100 angka pun juga mungkin aja sebenarnya gitu dari sini. Oke, nah itulah namanya himpunan bilangan rasional. Tentunya semua anggota himpunan bilangan asli dan bulat, dia juga termasuk ke dalam anggota dari himpunan bilangan rasional. Kok bisa? Karena kan misalnya ya 5/2, 6/2. Kan kalau disederhanakan 3/1 kan ya. 3/1 kan juga FPB-nya 1 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi kan ada ya anggota bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, itu disebut sebagai namanya himpunan bilangan irrasional. Contoh bilangannya apa aja sih? Ada akar 2, ada E. E itu adalah E yang sama dengan 2,71 bla 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 itu ya. Eksponensial natural kita sebutnya. Kemudian ada V. V itu kan kalau misalkan dalam konteks kita dulu belajar lingkaran ya, itu kan ada 22/7, ada 3,14. Nah, faktanya sebenarnya V itu kan nggak hanya mentok di 4 aja, dia setelah angka 4 yang di belakang koma itu masih ada terusannya, dan itu angkanya acak-adol, berantakan. Nah, kalau misalkan kita mau nyatakan ke dalam bentuk bacaan biasa, pastinya dia belum tentu 22/7. Oleh karena itu, V juga bisa disebut sebagai namanya bilangan irrasional. Begitu juga dengan akar 2. Akar 2 pun juga kan akar terdekat kan 1 ya, 1 kan 1, akar 4 itu kan 2. Akar 2 itu ya tengah-tengahnya nggak ada kan, dan nggak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk rasional gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan video pembelajaran pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan di sini aku mau minta tolong dong, jangan lupa di like dan komen video ini, serta jangan lupa juga di subscribe dan share untuk channel YouTube-nya Ada Matematika untuk melihat video-video pembelajaran lainnya. Kalau gitu, aku tutup dulu aja ya untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.